Kembali di laporan khusus pelantikan wakil rakyat, saudara. Kita akan langsung menuju ke gedung DPR MPR Senayan Jakarta untuk mengetahui informasi terkini jelang pelantikan wakil rakyat. Ada jurnalis Kompas TV Astri Gunawan yang kembali akan melaporkan dari sana. Astri, kalau tadi saya di studio sudah memaparkan ya Astri, beberapa selebritas yang masuk Senayan, baik yang lama maupun yang baru. Kalau yang lama kita sudah tahu lah ya, ada Mas Primus Yustisio, ada Mulan Jamila, lalu ada Eko Patrio begitu. Nah, yang mungkin publik ingin tahu, pemirsa Kompas TV juga ingin tahu, selebritas-selebritas yang baru seperti Melly Goeslaw, ada juga beberapa nama yang lain, ada Ahmad Dhani begitu ya. Apakah mereka sudah datang dan apakah juga jadi sorotan di sana? Iya, yang saya pantau Radi dan saudara, tadi ada selebritas Nafa Urbah, yang mana ini asalnya dari Partai Nasdem, Dapil Jateng 6 begitu, yang sudah terpilih menjadi DPR RI periode 2024-2029. Tadi hadir menggunakan kebaya sangat cantik, tampil menyita perhatian seluruh masyarakat ataupun juga seluruh tamu yang hadir di DPR RI. Kemudian juga tadi kalau disebutkan oleh Radi, Melly Goeslaw, kemudian ada Ahmad Dhani, Once Mekel, dan juga selebritas lain begitu yang menjadi sorotan yang terpilih menjadi anggota DPR RI. Saya sih belum lihat sebetulnya, jadi masih menunggu begitu, karena terus yang ditunggu-tunggu juga Radi dan saudara, selain selebritas juga mungkin tokoh-tokoh yang namanya sudah santer terdengar, sudah menjadi tokoh publik, sudah menyita banyak perhatian, salah satunya Bu Cinta. Ini kalau orang Bandung bilangnya Bu Cinta atau Atalia, yang mana merupakan istri dari Ridwan Kamil yang saat ini juga sedang menjadi calon gubernur Jakarta. Tadi informasinya sudah OTW, sudah di perjalanan menuju ke gedung DPR MPR RI untuk kemudian mengikuti pelantikan dan juga nanti pembacaan sumpah anggota DPR RI 2024-2029. Saya juga masih menunggu sih sebetulnya Radi, siapa saja kira-kira nanti selebritas yang akan tiba beberapa saat lagi, karena memang kalau kita lihat jadwal di pukul 9.20 waktu Indonesia Barat nanti akan ada pengumuman terlebih dahulu oleh Ketua KPU RI terkait dengan anggota DPR RI terpilih termuda dan juga tertua begitu, untuk kemudian setelah dari pengumuman itu akan ada pengumuman pimpinan sementara yang nantinya akan disampaikan oleh Sekjen DPR RI, kemudian juga Sekjen DPD RI dan juga oleh PLT Sekjen MPR RI, untuk kemudian barulah dimulai rapat paripurna pertama periode 2024-2029 akan dipimpin oleh pimpinan sementara DPR RI begitu ya, kalau di pukul 10 pagi. Nah, nantinya juga kita akan lihat seperti apa kemudian nanti harapan ataupun juga apa kira-kira yang akan dibawa oleh anggota DPR RI terpilih, mungkin sesuai dengan backgroundnya, pendidikan dan pengalamannya. Nanti kita akan lihat bersama. Saya akan wawancara juga Radi. Jadi Anda boleh untuk kembali memperbarui informasi kepada saya di lapangan di DPR RI, dan untuk sekarang kami masih menunggu. Jadi kembali ke Anda di studio. Oke, nanti kita akan kembali lagi ke Anda tentunya dengan narasumber para wakil rakyat yang sepertinya kita prioritaskan muka-muka baru dulu ya yang akan diwawancara. Program mereka mau ngapain di sana, mau masuk komisi berapa, apa ekspertisnya, nanti akan kita hunting juga para narasumber dari anggota DPR yang ada di Senayan Jakarta. Terima kasih Astri Gunawan. Dan saudara, tadi Astri Gunawan, jurnalis Kompas TV, sempat menyinggung ada anggota DPR tertua, termuda, dengan suara terbanyak, dan yang ini kemungkinan akan menjadi pimpinan sementara nanti dalam memimpin sidang paripurna pelantikan DPR RI. Kita akan paparkan lagi data, kami akan ajak Anda untuk mengetahui sejumlah anggota DPR yang terpilih dari berbagai aspek. Yang pertama saudara, ada anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak pada periode 2024-2029. Ini dia adalah Said Abdullah. Beliau adalah kader PDI Perjuangan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mewakili daerah pemilihan Jawa Timur 11 dengan perolehan suara paling banyak se-Indonesia. Beliau memperoleh suara 528.815 suara. Wow, luar biasa. Suara yang sangat banyak, bahkan bisa jadi ini melebihi suara dalam beberapa dapil di daerah tertentu begitu ya. Nah, yang kedua adalah anggota DPR yang paling muda. Ini yang menarik, yang saya sempat singgung tadi di program Sapa Indonesia Pagi, saudara. Ada nama Anissa Mahesa yang merupakan putri dari almarhum politisi Partai Gerindra Desmond Mahesa.
Ia berasal dari Partai Gerindra tentu saja, melanjutkan suksesi ayahnya yang kini pada saat dilantik masih sangat muda, 23 tahun. Dan Anissa ini sekaligus mewakili Gen Z yang ada di Senayan. Jadi bagi Anda, saudara yang masih di usia muda, masuk di Gen Z, mungkin bisa berharap banyak terhadap sosok Anissa Mahesa ini yang mewakili Anda di parlemen untuk menyuarakan aspirasi yang disampaikan dari Gen Z. Selanjutnya, kalau tadi yang termuda, saya akan ajak menyimak anggota DPR yang paling tua. Kalau yang paling tua ini ada nama Zulfikar Ahmad dari Partai Demokrat. Ternyata beliau ini mewakili Provinsi Jambi dengan usia yang cukup senior, 78 tahun. Luar biasa, politisi yang senior yang masih bisa mewakili konstituennya di parlemen di usia 78 tahun. Kita akan lihat kiprahnya nanti bersama. Nah, selanjutnya ada anggota DPR yang paling lama menjabat. Ini beberapa periode. Ada nama Muhyiddin Muhammad Said. Dia terpilih sebagai anggota DPR dari 2004 hingga 2029. Jadi sudah 20 tahun lebih bahkan menjadi anggota DPR dan kembali duduk di Senayan. Kalau saya melihat beliau ini terpilih berkali-kali sehingga duduk di DPR, ini berarti beliau ini sangat dipercaya oleh konstituennya sehingga menduduki wakil rakyat atau kursi DPR di periode 2024-2029. Dan saudara, itu tadi serba-serbi wakil rakyat, mulai dari yang termuda, tertua, punya suara terbanyak, dan paling lama duduk di DPR. Dan kemungkinan nama-nama ini nanti yang akan memimpin sidang paripurna, sementara menjadi pimpinan sementara untuk memilih pimpinan DPR definitif. Kami akan perbincangkan juga bagaimana wakil rakyat ini bisa mewakili konstituennya, termasuk juga menghindari apa-apa saja yang tidak diinginkan diinginkan rakyatnya. Kita akan bahas sesaat lagi di laporan khusus pelantikan wakil rakyat. Tetaplah bersama kami.